selamat siang pemirsa. Senang sekali Apa Kabar Indonesia Siang kembali hadir menyapa Anda pada Jumat siang ini, tentunya dengan sejumlah informasi menarik. Kembali bersama saya, Jasmine Rahmadi dan rekan Rehana Mesia. Halo Rehana. Halo Jasmine. Rehana kayaknya akhir-akhir ini lagi lumayan sering scroll sosial media nih ya? Setiap jam, setiap detik kayaknya tuh kayak buka Instagram, buka TikTok. Tapi kan yang kira-kira ya di FYP kamu nih saat ini harusnya tuh banyak banget informasi-informasi tentang selebriti. Kamu ikutin nggak? Salah satu selebriti yang katanya menjadi pengedar narkoba di lapas, itu bukan sih? Itu dia, inisialnya AM. Inisialnya AM. Nah, itu kan marak banget ya, katanya dipindahin ke Nusa Kambangan. Terus juga kita akan ngobrol-ngobrol, terus udah gitu akan mengupdate informasinya kayak gimana. Kita gali lebih lanjut Apa Kabar Indonesia siang hari ini ya. Betul sekali. Tapi sebelum itu kita hadirkan dulu nih pemirsa informasi yang pertama untuk Anda. Sebuah kapal motor pengangkut bahan bakar minyak di Pulau Banda, Maluku Tengah, Maluku ludes terbakar. Ya, kebakaran diduga akibat menabrak karang hingga bocor dan tenggelam. Inilah pemirsa rekaman video amatir warga setempat yang memperlihatkan kobaran api yang tengah membumbung tinggi saat sebuah kapal kayu KM Sarana Perkasa pengangkut bahan bakar minyak di Pulau Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, ludes terbakar di Jago Merah. Insiden kebakaran ini terjadi saat kapal tersebut hendak masuk ke Teluk Perairan Banda, Maluku Tengah. Berdasarkan keterangan Basarnas Ambon, kapal yang membawa 8 anak buah kapal ini sebelumnya diduga menabrak karang yang mengakibatkan kapal bocor dan terbakar hingga akhirnya tenggelam. Beruntung, keseluruhan anak buah kapal berhasil menyelamatkan diri dan dievakuasi oleh tim SAR gabungan TNI Polri dan Basarnas. Kalau galak, tolong jadi kasih rusak lagi tuh. Sini tuh apa nih? Sini taruh sini. Berikutnya pemirsa terekam dalam sebuah video pendek saat kubah masjid tiba-tiba ambruk disertai teriakan panik dari warga sekitar. Ya, video tersebut pun ini viral di media sosial. Ternyata pemirsa kubah masjid tersebut sengaja dirobohkan dengan alat berat karena hendak dilakukan renovasi total sebab ada beberapa titik kebocoran yang takutnya bisa membahayakan jemaah pada saat bangunan digunakan. Sayangnya, video tersebut hanya merekam detik-detik saat kubah ambruk dan tidak merekam utuh saat kejadian di lokasi. Sehingga terkesan kubah ambruk menimpa jemaah dan juga warga. Pihak takmir masjid memastikan semua baik-baik saja, bahkan rencana pembangunan dan renovasi masjid ini sudah berizin resmi serta atas sepengetahuan para perangkat desa setempat. Ya pemirsa, hujan deras yang disertai juga dengan angin kencang ini terjadi di beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Ya pemirsa, angin kencang disertai dengan hujan deras yang membuat sejumlah pohon tumbang terkena hempasan angin. Cuaca buruk juga membuat belasan rumah di Dusun Mayangan, Trihanggo, Gamping, Sleman mengalami kerusakan. Atap rumah yang terbuat dari seng bertebarangan disapu angin. Dan warga juga sempat berhamburan keluar rumah agar tidak tertimpa genteng. Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Ya pemirsa, polisi menangkap seorang pembunuh wanita hamil muda di Palembang, Sumatera Selatan. Ya, pelaku ini tega habisi nyawa korban lantaran kecewa ketika check-in bersama di hotel. Korban menolak permintaan pelaku.
jatuh, amankan, 0-0. Tim gabungan di Treskrim Polda Sumatera Selatan berhasil menangkap pelaku pembunuhan seorang wanita hamil inisial AP di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku bernama Febrianto tega menghabisi nyawa korban karena tersinggung permintaannya ditolak saat keduanya menghabiskan malam bersama di hotel. Sebelumnya, Febrianto mengenal korban melalui sebuah grup yang menawarkan jasa open booking atau open BO. Keduanya sepakat untuk transaksi dengan beberapa kali hubungan intim, namun setelah berhubungan sekali, korban menolak permintaan pelaku untuk melakukannya lagi. Pelaku yang marah kemudian mencekik korban hingga tewas. Ia kemudian mengambil ponsel dan sepeda motor milik korban, lalu melarikan diri ke Banyu Asin. Dalam pelariannya, pelaku mengaku sempat ziarah ke makam keluarga korban karena merasa dihantui korban dan diliputi rasa ketakutan. Pembunuhan, siapa yang kau bunuh? Wanita, perempuan. Kenapa kau bunuh tuh? Karena kesal, Pak. Kesal. Nah, kesalnya tuh oleh apa? Belum waktunya habis saya disuruh keluar. Oh, belum waktunya habis sudah suruh keluar. Iya. Nah, keluar dari mana? Kamar. Dari kamar. Atas perbuatannya, pelaku kini ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Pemirsa, keributan antara pengunjung kafe ini terjadi di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat, dan aksinya pun pemirsa ini terekam oleh kamera CCTV. Seperti inilah pemirsa, aksi keributan sekelompok pemuda melakukan pengeroyokan terhadap pengunjung lain tersebut. Polisi yang mendapat laporan dari korban kemudian mendatangi tempat kejadian perkara. Diduga kejadian akibat salah paham antar kedua pengunjung. Saat ini korban telah melaporkan kasus ini ke Polsek Cengkareng dan polisi pun masih memburu para pelaku pengeroyokan. Demi untuk bermain judi online dan menambah ekonomi di rumah, seorang suami di Bangka, Provinsi Bangka Belitung, rela menjual sang istri melalui aplikasi hijau atau micet dengan tarif Rp200 hingga Rp400.000 sekali kencan. Kasus dugaan prostitusi yang dilakukan pasangan suami istri sempat menggeparkan warga sekitar. Pasalnya, pemirsa, peristiwa prostitusi yang dilakukan dengan modus aplikasi hijau atau micet tersebut dilakukan di kediamannya mereka di tengah-tengah pemukiman warga. Setelah banyak mendapat respons dari pelanggan, muncullah niat sang suami untuk menawarkan sang istrinya dengan para lelaki hidung belang dengan tarif Rp200 hingga Rp400.000. Mirisnya, saat sang istri melayani lelaki di kamarnya, sang suami menunggu di ruang tamu sambil mengasuh anaknya yang baru berusia 3 tahun. Kini pasangan suami istri tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka. Yang di luar. Jadi misalkan orang lumayan dihubungi dulu dengan pelanggan yang pernah. Ya pemirsa, informasi lainnya untuk Anda adalah dari wilayah Bandung. Ini ada keributan karena parkir. Diduga pemirsa ini 2 orang warga di perumahan Lewi Sari 2 Kecamatan Bojong Loa Kidul, Kota Bandung terlibat perkelahian yang berujung pada dugaan penganiayaan. Insiden tersebut dipicu oleh persoalan sepele, yakni parkir kendaraan yang dianggap menghalangi. Inilah video rekaman CCTV yang merekam saat-saat terjadinya perkelahian di jalan sempit Kompleks Perumahan Lewi Sari 2 beberapa waktu lalu. Dalam video itu pun terlihat perkelahian tak terhindarkan dan dikabarkan di antara mereka mengalami luka serius. Keributan bermula saat salah satu mobil mengklakson keras karena merasa terganggu oleh kendaraan yang terparkir sembarangan. Saling emosi pun tak terhindarkan hingga terjadi bentrokan fisik. Petugas turun ke lokasi kejadian untuk melakukan penyelidikan, termasuk memeriksa para saksi dan mengumpulkan CCTV. Kita sudah melakukan, kita sudah cek TKP,
kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada di sekitar TKP. Juga kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap terlapor mungkin yang dilaporkan oleh pihak pelapor. Sementara dalam kejadian yang viral itu, dikabarkan kedua warga yang bertikai yang masih satu komplek itu saling lapor. Polisi pun kini masih terus melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Berikutnya pemirsa, polemik orang tua murid siswa SMAN 1 Cimarga dan Kepala Sekolah Dini Pitria berakhir damai dengan pencabutan laporan polisi terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Kepsek. Ya, pencabutan laporan ditandai dengan pertemuan Kepsek Dini Pitria dan Tri Indah Alesi, orang tua dari siswa. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cimarga, Dini Pitria, akhirnya bertemu dengan orang tua siswa Tri Indah Alesti di SMA 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten, pada Kamis 16 Oktober 2025. Pertemuan keduanya digelar di sekolah bertepatan islah, damai, dan penandatanganan dokumen serta pencabutan laporan polisi. Usai bertemu dan damai dengan orang tua murid, mengungkapkan rasa sedih dan was-was usai damai karena kejadian yang menimpa dirinya. Orang tua siswa mengaku sangat berterima kasih karena perselisihan ini dapat diselesaikan dengan damai dan saling memaafkan. Ada hubungan kan? Foto aja kan? Izin Komandan 1, 2, 3. Ya pemirsa, setelah belasan hari menjalani perawatan intensif di RSUD Notopuro Kabupaten Sidoarjo, santri Syahlendra Haikal akhirnya diperbolehkan pulang ke kampung halamannya di Probolinggo. Ya, Haikal ini adalah salah satu korban dari ambruknya musola Ponpes Al-Hozidi, Buduran Sidoarjo, yang menyebabkan kaki kirinya harus diamputasi. Setelah dirawat selama 16 hari, Syahlendra Haikal, santri usia 13 tahun yang merupakan korban ambruknya musola Ponpes Al-Hozidi Buduran Sidoarjo, akhirnya diperbolehkan pulang ke kampungnya, yakni di Dusun Kerajaan, Desa Sepuh Gembol, Probolinggo. Sebelumnya, ia harus menjalani perawatan intensif di RSUD Notopuro Kabupaten Sidoarjo karena kaki kirinya harus diamputasi akibat infeksi serius. Haikal pun akhirnya diperbolehkan pulang setelah kondisinya terus membaik. Kalau jalan itu maksudnya kontrol tiap berapa hari sekali gitu, Dok? Ya nanti kan lukanya juga bagus, luka kering juga. Sudah tinggal lewat jalan 1 kali, 2 kali, setelah itu di Probolinggo sudah selesai. Selanjutnya, Haikal akan menggunakan kaki palsu dan diminta beristirahat selama 1 tahun untuk pemulihan fisik dan trauma. Meski masih dalam proses pemulihan, Haikal mengaku tetap ingin melanjutkan menjadi santri di pondok pesantren. Jadi Haikal itu mau sekolah dulu, mau istirahat dulu, tidak apa-apa kita untuk menghilangkan traumanya. Jadi sekolah di Probolinggo sana? Kurang tahu apa nanti untuk sementara, mungkin dalam tahun ini Haikal kayaknya masih istirahat. Belum siap ya? Haikal berhasil dievakuasi tim SAR gabungan dari reruntuhan pada 1 Oktober 2025 atau 3 hari setelah kejadian 29 September 2025. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Humaydi, TV One mengabarkan. Pemirsa, lalu bagaimana perkembangan terbaru penyidikan kasus ambruknya Ponpes Al-Hozidi yang menewaskan 67 santri? Kita tanyakan langsung ke rekan Yasin Idris. Selamat siang Yasin, sudah sejauh apa progres dari penyidikan kasus ini? Silakan dengan laporan Anda.
Ya, sejak Senin 13 Oktober lalu proses hukumnya sudah memasuki pada tahap penyidikan, di mana pada tahap penyidikan ini tim dari Polda Jatim ini nantinya akan memanggil beberapa perwakilan saksi, diantaranya dari wali santri yang menjadi korban dan juga santri yang selamat, serta beberapa tenaga ahli begitu, mulai dari ahli forensik, ahli pidana, dan juga ahli konstruksi untuk dimintai keterangannya. Nah, pada tahap sebelumnya ini yaitu yang sudah dilakukan adalah tahap penyelidikan dengan memintai keterangan sebanyak 17 saksi, dan tidak menutup kemungkinan informasi yang kami dapatkan dari Kabid Humas Polda Jatim bahwa ketujuh saksi ini akan kembali dipanggil ulang, beberapa diantaranya untuk mendalami informasi yang sudah mereka berikan kepada tim penyidik. Polda Jatim juga membentuk tim khusus yang terdiri dari Ditreskrimum dan juga Ditres khusus gitu, di mana nanti kedua tim ini akan dipercepat, sangat mengupayakan agar proses penyidikan ini dapat selesai. Nah, dalam tahapan penyidikan ini nanti di mana tim gabungan ini akan berkolaborasi untuk nanti bisa menganalisa hasilnya, mulai dari analisa administrasi, analisa barang bukti yang sudah dibawa sebelumnya, dan juga analisa dari keterangan-keterangan saksi, sehingga nantinya dapat dilakukan gelar perkara. Dari sana nanti dapat diputuskan tindak pidana yang terjadi ini apakah akibat kelalaian ataukah karena disengaja, sehingga pada tahap akhir akan ditentukan tersangkanya. Kemudian beberapa alat bukti juga yang sudah dibawa ke Polda Jatim, diantaranya kita ketahui bersama adalah sampel dari konstruksi bangunan yang sempat sudah dilakukan pengambilan oleh tim penyidik beberapa waktu lalu, dan juga beberapa seperti serpian-serpian pada saat runtuhnya dari musola Ponpes Al-Khozini ini. Kemudian terkait dengan banyaknya seperti semacam permintaan begitu ya dari masyarakat luas agar proses hukum ini cepat diselesaikan, mengingat mereka menilai ini terlalu lambat. Kemudian dari Polda Jatim pun sudah menjawab bahwa mereka ini sangat berhati-hati, apalagi kebanyakan dari saksi yang diminta ini adalah mereka yang menjadi korban dari bencana runtuhnya musola di Ponpes Al-Khozini, sehingga untuk menjaga emosional, kemudian menjaga posisi dari keluarga yang masih berduka juga harus sangat hati-hati. Bahkan kemarin Polda Jatim juga mengungkapkan dalam prosedur ya untuk memanggil saksi-saksi ini sudah sesuai dengan mekanisme dan sudah sesuai dengan tenggat waktu yang sudah diatur dalam KUHP. Artinya mereka mengatakan untuk proses penyidikan ini sudah dilakukan sesuai dengan alurnya. Begitu Yasmin dan juga Rehana. Baik, terima kasih Jasin Idris atas laporan Anda langsung. Selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, sebuah video viral di media sosial terparkir mobil dengan nomor dan jenis kendaraan yang sama beredar. Kabarnya saat lagi, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, aksi perundungan oleh senior terhadap 6 siswa sekolah menengah pertama yang terjadi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dan kemudian juga ini pemirsa, para siswa korban perundungan melapor ke polisi didampingi orang tua mereka. Video berdurasi 16 detik memperlihatkan aksi perundungan terhadap 6 siswa kelas 8 Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tambun Selatan. 6 siswa mendapatkan kekerasan fisik dari kakak kelas. Tidak terima anak yang menjadi korban perundungan, ke-6 orang tua siswa melapor ke Polsek Tambun Selatan. Dan aksi perundungan yang terjadi pada tanggal 8 September 2025 tersebut membuat para korban mengalami masalah psikologi. Sementara itu, pihak sekolah SMP Negeri 1 Tambun Selatan membenarkan peristiwa perundungan menimpa sejumlah siswanya. Pihak sekolah menyerahkan kasus tersebut ke pihak kepolisian lantaran terjadi di luar sekolah. Pemirsa, aksi lucu yang dilakukan seorang bocah asal Bandung menarik banyak perhatian sejumlah klub sepak bola besar dunia seperti Manchester United, Liverpool, PSG, hingga Juventus. Iya, video viral dan telah ditonton lebih dari 24 juta viewers ini di seluruh dunia.
Ada trompet nih guys. Cek sound, cek sound. Ya pemirsa, kami hadirkan informasi viral lainnya untuk Anda. Patrick Kluivert resmi dipecat sebagai pelatih Timnas Indonesia. Pemecatan pelatih asal Belanda ini disampaikan dalam keterangan resmi Induk Sepak Bola Tanah Air atau PSSI. There's nothing more beautiful than just playing football. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) resmi mengumumkan berakhirnya kerjasama dengan tim kepelatihan Timnas Indonesia yang dipimpin pelatih asal Belanda Patrick Kluivert. Keputusan ini diambil berdasarkan mekanisme mutual termination atau kesepakatan bersama antar kedua belah pihak dalam pernyataan resmi yang dirilis di akun PSSI. PSSI menjelaskan bahwa kesepakatan penghentian kontrak dilakukan lebih awal dari durasi kerjasama yang seharusnya berlangsung 2 tahun. Menurut federasi, langkah tersebut diambil dengan mempertimbangkan arah baru dalam pembinaan dan pengembangan sepak bola nasional ke depan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengucapkan terima kasih atas kontribusi yang sudah diberikan Coach Patrick Kluivert selama hampir 12 bulan. Dalam laman akun pribadinya, Erick berkomitmen akan melakukan evaluasi dan menentukan target bagi Timnas Indonesia berikutnya untuk bisa masuk ranking 100 besar FIFA, Piala Asia 2027, dan Piala Dunia 2030. Banyak pihak mengaitkan putusan kerjasama Patrick Kluivert dengan Timnas imbas kegagalan Garuda Muda lolos ke Piala Dunia 2026. Dan ternyata Patrick Kluivert dan stafnya memilih langsung kembali ke Belanda setelah kalah dalam 2 laga terakhir. Garuda harus mengubur mimpi karena tersingkir di babak keempat kualifikasi usai kalah dari Arab Saudi dan Irak. Atas perombakan yang ada, saat ini sepak bola Indonesia sedang diracik untuk mewujudkan impian dan target yang diharapkan. Berikutnya, artis Nikita Mirzani bersama dengan kuasa hukumnya secara tegas menolak seluruh dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Sidang kasus dugaan TPPU dengan terdakwa Nikita Mirzani kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis siang. Dalam pledoinya, pemirsa, terdakwa Nikita Mirzani secara tegas menolak dakwaan dan tuntutan karena seluruh dakwaan dengan fakta-fakta yang terungkap dianggap tidak sesuai. Bahkan tuntutan 11 tahun yang diajukan kepada terdakwa dianggap berlebihan. Kuasa hukum meminta kepada majelis hakim untuk membebaskan Nikita Mirzani dari segala tuntutan. Ternyata ada masalah terenggiling yang jasanya juga sama Dona. Itu kerugian negara, itu yang negara dirugikan. Kalau gua kan tidak merugikan negara, tapi ditutupnya 11 tahun. Ini merugikan negara tapi ditutupnya sama Dona itu cuma setahun dan denda 20 juta. Makanya gue bingung kok ngejomplang ya. Pak Niki tadi juga saat membaca pasal Pak Niki mengatakan jaksa diduga memiliki data pribadi dan ekspresi. Iya, memang denda. Emang jalannya semua tadi juga berisik banget yang atau namanya mohon maaf gendut. Gue berisik, makanya dia pakai masker terus. Sampai sekarang masih. Tapi gimana sih Kak? Itu mata pembelaan malah diresponnya seperti orang anggap remeh gitu Kak. Ya, emang dia doang yang paling keren deh, jaksa gue doang yang paling keren, yang lain enggak. Pak Niki tadi juga. Udah enggak, udah tinggal sedikit lagi ya. Iya, itu isi hati yang selama ini terjadi di persidangan. Mereka tidak melihat fakta-fakta di persidangan, tapi lebih rasa kesel, dendamnya. Iya, biar pada sadar deh, jangan pada kejam-kejam amat. Selanjutnya persiapan apa Kak Niki? Persiapannya aku mau tidur, karena aku mau tidur. Ya pemirsa, ini ada sebuah video viral yang beredar di media sosial di mana terparkir mobil dengan nomor polisi identik dengan milik anggota DPRD Rembang, Jawa Tengah. Mobil tersebut ditemukan terparkir di hotel dengan pengemudi seorang perempuan.
Peristiwa ini pemirsa bermula saat anggota DPRD Rembang, Mariono, ditelepon oleh seseorang yang mengabarkan mobilnya berada di halaman sebuah hotel di Rembang. Mariono kemudian meminta supaya mobil itu dihalangi dulu sambil ia tancap gas menuju lokasi. Saat tiba di halaman hotel, mobilnya sengaja diparkir berdampingan dengan mobil yang plat nomornya sama. Tidak hanya plat nomor yang sama, tetapi merek dan warnanya juga sama. Mariono menduga telah terjadi pemalsuan plat nomor sehingga ia mengadu ke pihak kepolisian. Menurut pengakuan wanita pemilik mobil, ia memperoleh mobil tersebut dari seseorang sehingga tidak mengetahui seluk-beluk plat nomor. Sementara Satlantas Polres Rembang langsung mengamankan mobil yang diduga menggunakan plat nomor duplikat tersebut. Sejumlah dokumen seperti STNK telah diamankan, namun plat nomor pada kendaraan tidak sesuai dengan data yang tertera di STNK. Kasus dugaan duplikasi plat nomor kendaraan tersebut saat ini masih dalam penyelidikan aparat Satreskrim Polres Rembang untuk mengetahui motifnya. Pemirsa, dan untuk mengetahui secara rinci kasus ini sudah tersambung dengan kami, Bapak Mariono, sang pemilik kendaraan. Selamat siang, Pak Mariono. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Ya, Pak Mariono, selamat siang, Pak Mariono. Iya. Pak, suara kami apakah sudah terdengar di sambungan telepon Anda, Pak? Halo. Oke, baik. Kalau kita lihat ya, peristiwa ini juga bermula saat anggota DPRD Rembang, Mariono, ini ditelepon oleh seseorang yang mengabarkan mobilnya berada di halaman sebuah hotel di Rembang. Kita akan kembali lagi untuk memanggil Pak Mariono yang sudah hadir bersama kami di siang hari ini. Pak Mariono, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Oke, Pak Mariono, ini nampaknya sudah viral juga di media sosial, Pak, mengenai plat nomor dan juga mobilnya yang sama. Kapan sebetulnya Pak pertama kali mengetahui bahwa mobil lain ini dengan plat yang sama dengan juga warna yang sama ini beredar, Pak? Halo, ya Mbak. Jadi kemarin pada tanggal 10 Oktober itu memang ada kejadian yang luar biasa kalau menurut saya, bahwa mobil saya diduplikan orang. Pada waktu itu kebetulan saya berada di luar kota, sehingga saya harus kembali ke Rembang. Jadi sore ada kabar bahwa mobil saya ada di salah satu tempat yang mana yang mengabarkan itu adalah valid. Karena mereka minta fotonya juga, tolong difoto apakah benar plat nomor itu sama dengan plat mobil saya. Setelah kebenaran itu saya lihat, saya langsung balik ke Rembang. Baik, ketika Pak Mariono mengetahui bahwa ada mobil dengan plat nomor yang sama ini, Pak, lalu apa langkah yang Pak Mariono langsung lakukan? Halo, Mbak. Halo, Pak Mariono. Ya. Siap. Halo, Mbak. Pak, ini pertama kali. Apakah Bapak bisa mendengar suara kami, Pak? Oke, Pak, ini kami juga ingin tahu mungkin langkah apa yang akan dilakukan setelah menemukan adanya kesamaan ini, Pak? Oh, jadi gini, setelah ketahuan bahwa ada yang menduplikat nomor mobil saya
saya melakukan laporan atau menlanjuti dengan jalur hukum. Karena pas waktu itu memang saya shock, Mbak. Belum punya pikiran untuk melaporkan kejadian tersebut. Karena yang bawa mobil itu ternyata perempuan. Nah ini kemarin, hari Rabu, saya ke Polres untuk melaporkan kejadian tersebut. Karena ini jelas-jelas merugikan saya. Ini kita ambil jalur hukumnya, Mbak. Baik, terima kasih banyak informasinya Pak Mariono. Tentunya kita juga berharap bahwa kasus ini bisa segera terselesaikan dengan baik ya, Rey. Betul sekali. Terima kasih, Pak. Ya, pemirsa, narapidana Amar Zoni dan 5 orang kawanannya dipindahkan ke Lapas Keamanan Tinggi Karanganyar, Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Kabarnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami sesaat lagi. Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, narapidana Amar Zoni dan 5 orang kawanannya dipindahkan ke Lapas Keamanan Tinggi Karanganyar, Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah karena melanggar aturan berat karena telah menjual narkoba dari dalam rutan Salemba, Jakarta Pusat. Sebelumnya, pemirsa, Amar Zoni yang menjadi terpidana dalam kasus narkoba tertangkap oleh petugas sipir rutan Salemba pada tanggal 3 Januari lalu, di mana petugas mendapati barang bukti narkoba jenis sabu seberat 17,61 gram serta ganja seberat 24,84 gram. Menurut Kasubdit Kerjasama Ditjenpas Rika Aprianti, Amar Zoni dan kawanannya akan ditempatkan di ruangan penjara 1 orang 1 sel sebagai bagian dari keamanan sekaligus pembinaan, sekaligus juga untuk mendapatkan pendampingan hingga konsultan pembinaan untuk dipantau secara berkala. Ya, pemirsa, Kasubdit Kerjasama Ditjenpas Rika Aprianti menyatakan Amar Zoni akan ditempatkan di ruangan penjara 1 orang 1 sel. Inilah pemirsa, momen pemindahan Amar Zoni ke Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Dari foto yang dirilis Ditjen Pemasyarakatan, 6 warga binaan termasuk Amar Zoni duduk berdekatan di atas sebuah perahu. Seluruhnya mengenakan penutup mata yang menutupi kepala hingga wajah, sehingga mereka tidak dapat melihat. Tangan para napi pun terborgol yang menunjukkan adanya pengamanan ketat selama proses pemindahan. Amar Zoni bersama 5 warga binaan tiba di Nusa Kambangan pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Pemindahan dilakukan pada dini hari dengan pengawalan ketat oleh petugas pengamanan intelijen dan kepatuhan internal Ditjen Pemasyarakatan serta Mabes Polri. Nusa Kambangan merupakan sebuah pulau kecil yang terletak di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Pulau ini menjadi lokasi sejumlah lembaga pemasyarakatan dengan tingkat keamanan yang sangat ketat. Beberapa kategori yang memenuhi persyaratan untuk Amar Zoni masuk dalam kategori high risk. Beberapa pelanggaran kasus narkoba yang sudah dilakukan yang sekarang juga masih dalam proses hukum dan terus berjalan. Jadi ini salah satu langkah tegas seperti arahan dari Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Bapak Direktur Jenderal Pemasyarakatan, tidak ada ampun bagi siapapun yang coba main-main narkoba di dalam lapas, apalagi mengedarkan.
Sebelumnya, Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat membeberkan kasus narkoba yang melibatkan pesinetron Amar Zoni saat tengah menjalani masa hukuman. Amar Zoni terjaring razia bersih-bersih narkoba di dalam rutan dengan barang bukti sabu dan juga ganja. Kepala Rutan Salemba, Jakarta Pusat, Wahyu Trah Utomo, membenarkan kronologi terungkapnya kasus peredaran narkoba di dalam rutan yang dilakukan pesinetron Amar Zoni. Menurutnya, Amar Zoni yang saat itu tengah menjalani masa hukuman atas kasus yang sama tertangkap basah oleh petugas rutan pada 3 Januari 2025 lalu dengan barang bukti 1 paket sabu-sabu dan ganja kering. Awalnya petugas berinisial HG curiga dengan gelagat Amar Zoni. Setelah digeledah di kamar hunian Amar Zoni, petugas mendapat 2 paket sabu seberat 17,61 gram dan 24,84 gram ganja. Dari hasil penggeledahan tersebut, pihak Rutan Salemba kemudian membuat laporan ke Polsek Cempaka Putih untuk ditindaklanjuti. Kemarin pemirsa, kasus temuan narkoba tersebut telah masuk ke tahap 2 dan langsung dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk segera disidangkan. Ya pemirsa, sebelum dibawa ke lapas Nusa Kambangan, Amar Zoni ini diketahui sempat mengirimkan surat kepada Ustadz Dery Sulaiman. Melalui akun media sosial Instagram miliknya, Ustadz Dery Sulaiman meminta bantuan kepada Hotman Paris agar dapat mengawal kasus Amar Zoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk siapapun pengacara yang ada kepedulian dengan Amar Zoni, khususnya abangku yang terhormat Bang Hotman Paris. Tolong bantuan hukum untuk Amar Zoni, karena saya telah dikirimkan surat oleh Amar Zoni dan beliau, Amar Zoni, mengatakan dia bukan bandar, bukan pengedar. Dia hanyalah seorang public figure yang sedang dibina. Amar Zoni sakit. Kalau orang sakit mesti direhabilitasi, mesti diobati, bukan dihukum mati. Orang sakit bukan dihukum mati. Kita bunuh penyakitnya, bukan orangnya. Jadi saya berharap kepada Bang Hotman Paris, tolong bang, kasihan bang. Ini belum ada putusan pengadilan, tapi Bang Amar sudah dibuang ke Nusa Kambangan. Saya sudah pernah dakwah ke Nusa Kambangan dan tahu betul bagaimana keadaan di sana. Semoga ada perlindungan hukum untuk Amar Zoni dan keadilan bisa ditegakkan di negeri ini. Makasih banyak Bang Hotman Paris dan tim. Semoga video ini sampai ke abang. Ustadz Dery Sulaiman tidak melihat tanda-tanda penggunaan narkoba saat bertemu dengan Amar Zoni pada Juni 2025. Bahkan pemirsa, Ustadz Dery meminta agar masyarakat mendoakan mantan suami Irish Bella itu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ustadz Dery Sulaiman mengunjungi Amar Zoni yang ditahan di Rutan Salemba, Jakarta Pusat akibat kasus narkoba. Dalam video yang diunggah di media sosial miliknya pemirsa pada 25 Juni 2025, terlihat Ustadz Dery Sulaiman dan Amar Zoni sempat melakukan sholat bersama di masjid di Rutan Salemba. Keduanya tampak berbincang dengan hangat. Amar Zoni juga terlihat memegangi tangan Ustadz Dery Sulaiman saat menuruni tangga masjid. Ustadz Dery menyebut masa tahanan telah membawa banyak perubahan dalam diri Amar Zoni. Ia tak lupa meminta kepada masyarakat agar mendoakan Amar Zoni untuk menjadi pribadi yang lebih baik setelah bebas dari penjara. Dan pemirsa, tentunya usai jeda, apa kabar Indonesia Siang akan kembali menemani Anda sesaat lagi.
Terima kasih Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, ular sanca gegerkan kantor Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Ya, nampak pemirsa ular sepanjang 3 meter lebih ini ditemukan melata di depan kantor Dinas Kebudayaan, kemudian masuk ke saluran gorong-gorong di depan kantor. Petugas juga sempat kesulitan mengevakuasi karena ular bersembunyi di gorong-gorong dan terpaksa dibongkar. Setelah sekitar 1 jam lebih, ular berhasil dievakuasi. Tak hanya berhasil mengamankan ular berukuran jumbo ini, petugas juga mengamankan setidaknya ada 26 telur ular yang akan menetas. Sementara ini pemirsa, ular masih berada di depan kantor Damkar dan sedangkan 26 telur dititipkan di kandang pencinta reptil. Kulit ularnya. Ah, bisa jadi dia itu keluar, dilalai, ketemu, dia mau cari makan. Kami hadirkan informasi lain untuk Anda pemirsa dari wilayah Sulawesi Barat. Seorang siswi di sebuah sekolah menengah kejuruan di Kecamatan Baladipa, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat menjadi korban perundungan oleh teman sekelasnya. Yang mirisnya pelaku ternyata merupakan anak kepala sekolah. Sebuah video memperlihatkan aksi perundungan di SMK Baladipa, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Dalam rekaman video yang viral di media sosial, terlihat 2 orang siswi melakukan perundungan terhadap teman kelasnya. Pelaku R dan S melakukan pemukulan hingga menendang dengan melontarkan kata-kata kasar di teras ruang kelas. Sementara korban duduk sambil menangis dan tidak melawan saat mengalami penganiayaan. Mirisnya, R disebut sebagai anak kepala sekolah SMK Baladipa, tempat korban dan pelaku sekolah. Setelah video viral, pihak kepolisian segera mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan penyelidikan dan meminta keterangan sejumlah siswa serta orang tua korban. Berdasarkan keterangan awal, penganiayaan bermula ketika pelaku menyuruh korban membuang sampah. Korban menolak dengan alasan sedang menunggu siswi lain, sehingga pelaku marah dan memukul korban. Orang tua korban mengaku masih terpukul melihat video penganiayaan terhadap anaknya yang beredar luas di media sosial. Ya, siapa sih orang tua yang tidak sakit hati melihat dengan adanya di sosial media itu yang sangat viral, anak kami dibully. Jadi untuk sementara kami kedua orang tuanya menenangkan diri dulu untuk memikirkan langkah apa yang harus kami tempuh. Saat ini pihak keluarga masih menenangkan diri sebelum menentukan langkah selanjutnya. Pihak keluarga korban masih menimbang untuk melanjutkan ke proses hukum atau mediasi dalam penyelesaian masalah kasus perundungan ini. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Tamrin, TV One mengabarkan. 10 jenazah korban meledaknya kapal tanker MT Federal 2 sudah diserahkan pihak Rumah Sakit Bayangkara Batam pada pihak keluarga. Dari hasil otopsi, para korban meninggal akibat luka bakar. Setelah melakukan otopsi terhadap 10 jenazah korban meledaknya kapal tanker MT Federal 2 yang dalam pengerjaan perbaikan di PT ASL Shipyard Indonesia Tanjung Uncang, Batam, Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri menyerahkan jenazah korban kepada keluarga untuk dipulangkan ke rumah duka. Dari 10, 2 korban akan dimakamkan di Batam, sedangkan 8 korban lainnya dibawa keluarga ke kampung halamannya, yakni di Pekanbaru Riau, Medan, dan juga Palembang. Kabidokes Polda Kepri, M. Zakir mengatakan hasil otopsi terhadap para korban menyebutkan para korban meninggal akibat luka bakar identik. Diserahkannya 10 korban, maka saat ini tidak ada lagi jenazah korban meninggal di Rumah Sakit Bayangkara. Sementara ini pemirsa, 21 korban luka akibat peristiwa tersebut, 5 diantaranya masih dalam kondisi kritis dan dirawat di Rumah Sakit Mutiara Aini Batu Aji Batam.
Lantas pemirsa, bagaimana kondisi korban ledakan kapal yang saat ini masih mendapatkan perawatan? Sudah bergabung bersama kami ada kontributor TV One Alboin. Alboin, selamat siang. Berapa jumlah korban yang masih dirawat hingga hari ini? Silakan. Oke, baik Rati dan Rehana dan pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa selain ada 10 korban di rumah sakit Mutiara ini, ada juga terdapat 7 korban ledakan kapal di rumah sakit Geraha Hermina, Batuaji, Kota Batam. Nah, dari hasil wawancara saya dengan kepala humas rumah sakit Geraha Hermina, Fitri Ayu, mengatakan bahwa awalnya ada 7 orang korban yang masuk ke ruang emergensi, dan setelah perawatan ternyata ada 1 orang yang langsung dirujuk ke rumah sakit Awal Bros karena harus mendapatkan operasi torak dan operasi bedah plastik. Nah, sementara 1 orang lagi masih dirawat di ruangan ICU, dan 5 orang lagi dirawat di tempat ruangan biasa karena mengalami luka ringan. Dan sejauh ini dapat kami kabarkan bahwa kondisi ke-6 korban ledakan kapal MT Federal 2 dalam kondisi stabil. Begitu, kami kembalikan ke studio. Ya, Alboin, apakah Anda melihat keluarga pasien yang juga berjaga di rumah sakit untuk menunggu bagaimana proses perawatan mereka, Alboin? Ya, memang untuk akses di rumah sakit Geraha Hermina ini tidak begitu bebas karena menurut rumah sakit mereka menghargai privasi daripada pasien. Jadi saat ini saya belum bisa langsung berkontak langsung dengan keluarga dan keluarga korban, tapi ya jelas memang ada sejumlah kerabat masih menunggu di ruang khusus yang ditempatkan untuk perawatan para korban tersebut. Demikian sampaikan ke studio. Baik, Alboin, lantas bagaimana untuk korban yang meninggal? Apakah sudah dipulangkan ke daerahnya masing-masing? Ya, baik, kami sampaikan kemarin Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepulauan Riau telah memulangkan 10 jenazah dari korban ledakan MT Federal 2, 8 diantaranya ke daerah Sumatera dan sekitarnya, yang di Pekanbaru, Medan, dan 2 korban dimakamkan di Batam. Nah, saat ini masih ada 1 korban lagi meninggal yang sedang diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara. Jadi kita simpulkan bahwa ada dari awalnya 10 korban, total korban mencapai 11 korban meninggal. Begitu. Ya, Alboin, lantas apakah sudah juga dilakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai penyebab meledaknya kapal ini? Baik, dari hasil saat ini kepolisian Polres Barelang masih tetap melakukan pemeriksaan secara intensif penyebab kebakaran tersebut, dan ada sekitar 6 sampai 9 orang yang diperiksa di Polres Barelang. Ya, ini yakni terdiri dari perusahaan subkon perusahaan PT ASL dan juga beberapa staf dari PT ASL. Dan namun sampai hari ini kami belum mendapatkan seperti apa hasil dari pemeriksaan tersebut. Begitu, kembali ke studio. Baik, Alboin, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Rumah Sakit Bayangkara. Selamat kembali beraktivitas. Baik, apa kabar Indonesia Siang akan kembali hadir pemirsa dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di kediamannya, yakni yang berada di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Rapat yang berlangsung sejak siang hari tersebut dihadiri sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara. Sejumlah menteri dan pejabat negara keluar usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Di antaranya Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa, Jaksa Agung, dan Panglima TNI.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Rasol. Rapat terbatas ini tertutup, namun diduga pembahasan berkaitan dengan rencana pengumuman stimulus ekonomi kuartal keempat yang dijadwalkan akan diumumkan di Istana dalam waktu dekat. Presiden Prabowo Subianto akan melakukan rasionalisasi terhadap sejumlah badan usaha milik negara atau BUMN. Presiden akan memangkas jumlah BUMN dari 1.000 badan usaha menjadi 200 badan usaha. Presiden Prabowo Subianto akan melakukan reformasi terhadap badan usaha milik negara atau BUMN. Bentuk reformasi tersebut berupa kebijakan rasionalisasi BUMN. Hal ini disampaikan Prabowo dalam dialog bersama Chairman Forbes Media, Steve Forbes, di Forum Forbes Global CEO Conference 2025. Prabowo menekankan reformasi BUMN bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan hasil usaha negara yang selama ini masih rendah. Presiden juga menyampaikan pemerintah telah mengubah peraturan untuk membuka peluang bagi profesional asing memimpin perusahaan BUMN. Direction to the chairman of the Banantara to rationalize everything, cut down from the 1,000 people enterprise maybe to a more rational figure, maybe 200 or 230 to 40, and then run them with international standards. I told the Banantara management to run it on an international business standards. You can look for the best brains, best talents, and I've changed the regulations. Now expatriates, non-Indonesians can be leading our SOEs. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan perlunya pemimpin politik yang memahami ekonomi dan bisnis agar mampu membuat kebijakan yang rasional dan berbasis data. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa mengenai 1 tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo dan juga Wapres Gibran. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memaparkan sejumlah capaian positif 1 tahun Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran. Erlangga pun menyebut bahwa fundamental Indonesia kuat dan Indonesia adalah the bright spot atau titik terang dalam ketidakpastian dunia. Jelang 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, Erlangga Hartarto percaya diri memaparkan capaian positif pemerintahan Prabowo Gibran. Erlangga menyebut bahwa pertumbuhan Indonesia kuat, rata-rata 5%, terakhir 5,12% dan inflasi terkendali di angka 2,6%. Program unggulan Prabowo seperti MBG bisa berpartisipasi dengan menyediakan 30.000 dapur dan memperkerjakan sekitar 1,4 juta orang. Pemirsa, dalam dialog bersama Chairman dan Editor-in-Chief Forbes Media, Presiden Prabowo Subianto juga bicara mengenai program makan bergizi gratis atau MBG. Prabowo menegaskan pemirsa standar zero incident dalam program MBG. Prabowo juga mengakui masih ada tantangan di lapangan, tetapi bertekad untuk menjaga keamanan pangan setinggi mungkin. Dan berikut pemirsa pernyataan Presiden Prabowo Subianto. I'm proud to say, as of a few hours ago, we have now 11,900 kitchens. And we are feeding today 35.4 million mouths. I mean, even one poisoning is not acceptable. Now we send the money straight to the kitchen. We don't go through all these
layers of bureaucracy. We have trained, before the whole program, we have trained 32,000 managers. These are all graduates from university, 32,000. We trained them 3 months, and then they are deployed into the villages. One kitchen will need 3,000 eggs every 2 days or every 3 days. We'll need 3,000 cucumbers, 3,000 carrots, 3,000 tomatoes, 3,000 pieces of chicken, and etc. So what happens is the local farmers find out, oh, we have a guaranteed offtake for our products. Dan tentunya pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali menemani Anda sesaat lagi. Pemirsa, di segmen ini kami akan kembali hadirkan informasi mengenai artis Amarzoni yang dipindahkan ke Nusa Kambangan. Dan untuk membahas ini lebih lanjut, saat ini kami sudah tersambung dengan Ibu Rika Aprianti, Kasubdit Kerjasama Ditjenpas. Selamat siang, Bu Rika. Selamat siang, Mbak. Ya, Ibu Rika, ini yang kami penasaran, pemirsa Apa Kabar Indonesia Siang juga penasaran, apa alasan pemindahan Amarzoni ke Nusa Kambangan, Ibu? Ya, terima kasih Mbak. Seperti yang mungkin sudah kami jelaskan juga di beberapa media, alasan utamanya semua warga binaan yang dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Security adalah karena masuk ke kategori high risk. Nah, berdasarkan hasil asesmen, Amarzoni termasuk warga binaan yang masuk kategori high risk. Salah satunya mungkin masyarakat sudah tahu, yaitu terkait dengan pelanggaran penggunaan narkoba dan juga hal-hal lainnya. Sehingga Amarzoni kami pandang perlu untuk dilakukan pembinaan dan pengamanan di Lapas Super Maksimum Security. Tujuan kami dua yang paling penting antara lain adalah satu, melindungi lapas atau rutan yang sebelumnya ditinggali itu menjadi bersih dari narkoba, terlindungi dari peredaran narkoba dan gangguan keamanan dan ketertiban lainnya. Yang kedua adalah untuk si warga binaan high risk sendiri, khususnya dalam ini yang ditanyakan adalah Amarzoni. Harapan kami tetap masih setelah dipindahkan ke Nusa Kambangan, khususnya Super Maksimum Security, maka dengan pembinaan Super Maksimum dan pengamanan Super Maksimum, kami berharap warga binaan high risk dapat berubah perilakunya, menyadari kesalahannya, dan memperbaiki perilakunya menjadi warga binaan yang lebih baik. Karena setelah 6 bulan di Lapas Super Maksimum itu akan dilakukan asesmen. Nah, apabila hasil asesmen terjadinya penurunan risiko, maka dia akan diturunkan tingkat level maksimum super maksimumnya menjadi maksimum dan seterusnya. Karena harapan kami tetap tujuan dari pemasyarakatan adalah memulihkan kehidupan dan penghidupan warga binaan, menjadi warga binaan yang menyadari kesalahannya dan pada saatnya nanti kembali ke masyarakat dapat menjadi warga negara yang baik dan berkontribusi aktif kepada pembangunan negeri kita tercinta ini. Oke, tentunya ada banyak sekali pertimbangan ya Bu untuk dilakukan pemindahan mengenai Amarzoni ini. Cuman Bu, sebetulnya seperti apa sih keterlibatan dari Amarzoni dalam peredaran narkoba di lapas ini Bu? Oke, kalau terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan, saya rasa saya tidak punya kewenangan untuk menjawabnya Mbak. Kalau ini di ranah penegak hukum, baik itu di kepolisian, kejaksaan, sampai nanti di persidangan pengadilan. Gitu, nanti mungkin bisa ditanyakan kepada pihak yang berwenang. Tapi yang pasti kami sangat terbuka sekali untuk mendukung semua proses hukum ini karena kita sama-sama punya komitmen seperti yang diarahkan oleh Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dan juga Pak Dirjen bahwa kita komitmen zero narkoba dan jelas siapapun yang terlibat narkoba baik itu petugas maupun warga binaan tidak ada ampun, kita akan berikan tindakan dan sanksi karena tujuan kita satu. Warga binaan lapas rutan bersih dari narkoba dan itu berimplikasi berdampak pada pembinaan yang baik untuk warga binaan kita. Baik Bu Rika, ketika diputuskan bahwa Amarzoni dipindahkan ke Nusa Kambangan, apakah ada kekhawatiran bahwa nanti juga akan terpapar kejahatan yang lebih berat? Karena akan ada potensi itu kan Ibu? Nah,
Seperti yang juga sudah kami jelaskan, di Lapas Supermaksimum Security ini, Amarzoni dan warga binaan High-Risk lainnya kita sudah lebih dari 1.500 ya, Mbak, warga binaan High-Risk yang ditempatkan di Nusa Kambangan, dan mereka High-Risk ini bukan karena perkara, bukan karena sisa hukuman, tapi memang berdasarkan asesmen yang bersangkutan masuk kategori High-Risk. Artinya ada juga yang sisa 6 bulan, berapa bulan, tapi kategorinya High-Risk, melakukan gangguan keamanan ketertiban, itu kita pindahkan juga ke situ. Artinya di one man one cell ini dia kan di super maksimum ini kan one man one cell, Mbak. Dia sangat dibatasi hubungan dengan dunia luar. Setiap harinya juga diberikan 1 jam untuk berangin-angin karena kita tetap menjamin hak-haknya warga binaan tetap hidup sehat. Jadi diberikan 1 jam itu berangin-angin, berolahraga, selanjutnya masuk kembali. Hak makannya juga tetap diberikan, tapi pembinaan yang diberikan memang pembinaan khusus. Pembinaan yang diberikan kalau di lapas biasa itu pembinaan kepribadian dan kemandirian, kalau di lapas super maksimum kita berikan konsentrasinya di pembinaan kepribadian. Artinya kita konsentrasi pada pemulihan perilakunya. Jadi khususnya yang dilakukan adalah pemberian pembinaan keagamaan, spiritual, gitu kan, dan pembinaan pun dilakukan secara individu. Ada juga pendampingan psikologi dan lain-lain. Kita banyak kok beberapa ini berhasil dan mereka turun risikonya sampai dengan mereka turun menjadi medium atau kembali ke lapas lain. Artinya kalau tadi yang dikhawatirkan nanti malah semakin nih pergaulannya karena di sana kelas kakap semua, mereka tidak berinteraksi. Bahkan dengan petugas juga tidak berinteraksi. Dan semua pengawasan dilakukan dengan menggunakan CCTV. Besukan pun apabila nanti waktunya nanti tetap diberikan hak besukan, tapi pasti setelah pertimbangan berdasarkan hasil asesmen dari Lapas Karanganyar, kapan warga binaan ini memang dianggap sudah memiliki hak untuk mendapatkan besukan. Itu besukan juga melalui video call ataupun tidak secara langsung. Itu di super maksimum dan maksimum. Jadi kalau tadi yang ditakutkan nanti semakin itu sepertinya tidak. Bahkan kita berharap nih treatment ini akan merubah perilaku. Kita juga sama-sama berharap Amarzoni yang juga menjadi public figure ya, ini juga dapat berubah perilaku dan kembali menjadi warga binaan yang sesuai yang kita harapkan. Baik, Ibu Rika, terima kasih banyak sudah berbincang bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang, dan semoga kami juga harapkan Amarzoni juga bisa kembali lagi untuk menjadi yang lebih baik seutuhnya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu Rika. Terima kasih, Mbak. Informasi tadi juga sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Rehana Mezia. Dan saya Jasmine Rahmadi, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.